Kecerdasan bahasa sangat berkaitan dengan kemampuan kita memahami berbagai macam informasi dan berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal. Nah, kecerdasan bahasa itu harus dikembangkan sedini mungkin. Ketika kita memiliki berbagai macam bahasa atau berbagai macam kosakata, kita akan mudah mengkomunikasikan segala kebutuhan kita. Nah, masalahnya masih banyak orang dewasa, baik guru maupun orang tua, yang belum memahami tahapan-tahapan perkembangan bahasa anak usia dini. Padahal ketika kita mengetahui tahapan perkembangan bahasa anak usia dini, kita menjadi bisa melakukan stimulasi yang tepat pada mereka. Kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan kecerdasan bahasa anak usia dini dan cara belajarnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kring 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 ada sepeda. Kemampuan berbahasa merupakan salah satu komponen proses berkembangnya daya pikir atau kognitif yang penting untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, kita lihat anak-anak sedang bermain di taman bermain. Ada anak yang sangat aktif berbicara yang menjadi dominan dalam percakapan anak-anak itu. Seorang anak lain datang, ia ingin bergabung tetapi kemudian ia pergi sebab tidak dapat menyatakan keinginannya untuk bergabung. Dan kemudian ada anak lain yang datang dan menyatakan keinginannya untuk bergabung, maka ia pun ikut terlibat dalam percakapan anak-anak tersebut. Gak boleh, ini harus cukup berempat kayaknya deh. 1, 2, 3, 4. Di antara anak-anak yang bercakap-cakap itu, ada seorang anak yang hanya mendengarkan, ia terlihat pasif. Ada hal-hal yang harus kita ingat mengenai perkembangan bahasa anak. Yang pertama, perkembangan bahasa pada anak sangat bervariasi, sehingga sangatlah tidak bijaksana untuk membanding-bandingkan anak yang satu terhadap yang lain. Yang kedua, bahasa anak dapat berkembang dengan sangat cepat atau pesat. Ketiga, perkembangan bahasa anak perempuan umumnya terjadi lebih awal daripada anak laki-laki. Keempat, secara umum anak balita mengerti lebih banyak kata-kata daripada yang mampu mereka ucapkan. Kita dapat melihatnya bahwa mereka mengerti jika diminta untuk melakukan sesuatu, walaupun mereka mungkin tidak memberikan respon pada kata-kata kita. Halo Ibu, apa kabar? Sehat. Bapak apa kabar? Baik. Baik. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Dian Ansoria. Saya mendidik anak usia dini lebih dari 10 tahun dan mudah-mudahan pengalaman saya bisa berguna buat Bapak dan Ibu serta pemirsa di rumah. Nah, tadi Ibu dan Bapak mungkin sudah lihat di monitor bagaimana anak-anak bermain di sebuah taman bermain. Mungkin ada yang mau saya tanyakan, Bu, Ya. tentang masalah pembelajaran pada anak usia dini ya. Ya. Bagaimana proses pembelajaran untuk anak usia dini yang bisa mengembangkan bahasa anak? Ya, betul. Kita tahu ya Bu ya, berbahasa untuk anak usia dini dan mungkin juga untuk semua orang itu bisa berarti berbahasa, memahami bahasa, artinya menerima bahasa, kemudian atau mengeluarkannya, berarti mengkomunikasikannya, bisa secara lisan atau secara tulisan. Itu yang kita perlu kembangkan kepada anak-anak. Dan itu ada banyak sekali caranya, ya, mulai dari anak masuk ke lembaga, mulai dari pintu gerbang sampai keluar, itu adalah proses pembelajaran dia. Dan salah satu yang harus kita kembangkan adalah kemampuan bahasanya. Ya, jadi misalnya begini, yang pertama harus dia kenalkan adalah dirinya dulu. Dirinya sendiri artinya namanya. Nah, ketika kita memperkenalkan kepada anak bahasa tulisan dan bahasa lisannya adalah menyebutkan namanya dan mengetahui tulisan, bentuk tulisan namanya dan mengenal huruf-huruf yang ada di dalam namanya. Huruf-huruf yang ada di dalam namanya itu lebih berarti buat anak usia dini daripada kita memperkenalkan A, B, C, D, E, F gitu ya. Tetapi yang ada di namanya itu lebih dominan. Akan lebih diingat dan namaku ada A-nya, di setiap ada huruf A di mana-mana itu namaku gitu ya. Dan itu bisa kita lakukan misalnya pada saat absen. Jadi kalau absen itu kita tidak perlu lagi misalnya menggunakan buku absen, hari ini siapa ya yang hadir, terus ibu sebutkan Adi, Adi sebut ada Bu, terus Wati, saya Bu,
Yang kalau seperti itu kan berarti ibu yang pintar baca. Sementara anaknya cuma bisa saya bu gitu ya, dan buang waktu anak. Kalau ibu memang mau mengabsen, lakukan aja pada saat anak bermain. Tapi kita bisa lakukan dengan cara misalnya menuliskan kata-kata yang nama anak di karton yang tidak harus bagus gitu ya, mungkin dari potongan kardus gitu ya. Ibu tuliskan cukup jelas dan besar untuk anak. Ya, nama anak itu. Nah, hari ini ibu mau main kartu nama anak. Tapi nggak harus semua hari itu ya kan. Jadi mungkin hari ini tiga anak. Kemudian hari ini ibu mau mulai dengan anak yang huruf depannya dimulai dengan huruf K misalnya. Ya misalnya Kenggo itu namaku, K-E-N-G-O hurufku, sambil nyanyi. Kreatif. Ya, K-E-N-G-O, Kenggo. Nah itu anak itu kan, ya itu namaku. Oke, terus lagi nama yang lain dengan huruf K juga. Nanti kita ubah-ubah gitu, yang mana ya yang Kenggo, yang mana yang Kadi misalnya. Dia bisa membedakan mana nama sendiri dan nama teman. Lama-lama kalau kita punya 20 anak dalam 1 bulan pasti selesai, dan kita ulang lagi. Akhirnya tanpa disadari semua huruf dia akan kenal, karena bukan hanya huruf yang ada di namanya, dari huruf temannya juga. Kemudian tema-tema pembelajaran. Ketika kita menyampaikan tema, kita harus ingat juga bahwa anak usia dini masih berada tahap pembelajaran yang bersifat konkret. Jadi tema kita hari ini adalah kata transportasi misalnya. Ada tulisan transportasi, ada gambar-gambar kendaraan. Itu jadi anak mengenal kata dengan bendanya. Kemudian kita mengenalkan kata kerja, kita bilang lompat, ini kata lompat dan kita bergerak lompat. Jadi gerakannya dengan kata kerjanya itu sesuai. Ibu, saya mau bertanya, biasanya saya dengan istri kan bekerja di luar. Iya. Ternyata kemarin saya waktu pulang ke rumah dengar anak saya kata-kata kasar. Saya selidiki, ternyata anak itu nonton sinetron, Ibu. Iya. Kebanyakan nonton sinetron. Memang Pak, anak-anak itu berkembang dan belajar bukan hanya dari kita orang dewasa sebagai pendidik yang utama dan pertama buat mereka, tetapi juga lingkungan ikut mempengaruhi proses tumbuh kembang dan belajarnya dia. Dan lingkungan itu bukan hanya orang-orang tetapi juga media. Nah itu memang harus bisa kita kontrol, seberapa banyak dia menonton televisi, dan sebaiknya ketika dia menonton televisi harus didampingi. Dan kita tahu ya sebetulnya banyak acara-acara televisi yang sesuai buat anak-anak, tetapi kadang-kadang orang dewasa suka lebih dominan, maunya nonton yang orang dewasa sementara ada anak di situ. Kita nggak mau mengalah sama anak gitu. Jadi kita batasi jam dia menonton televisi, atau kalau dia menonton televisi harus didampingi. Dan kalau Bapak Ibu bekerja, itu harus diterapkan juga aturan itu kepada orang dewasa lain yang ada di rumah Bapak. Misalnya si pembantu ya, atau yang ngasuh anak itu. Jadi Bapak harus bisa tegas, Mbok, kalau Mbok sampai nonton televisi, nonton sinetron ada anak saya, pecat gitu aja. Jadi harus tegas Pak. Kalau perlu TV-nya nggak usah ada selama Bapak tidak ada. Nah, alternatifnya anak-anak kan harus aktif, bekerja dan belajar, bermain. Berarti Bapak harus siapkan mainan-mainan yang banyak membantu perkembangannya dia. Banyak sekali Pak mainan-mainan menantang, misalnya puzzle, bongkar pasang Lego, itu buat mereka itu suatu hal yang mengasihkan dan bisa berubah-ubah berbagai macam bentuk. Kemudian Bapak siapkan berbagai macam buku, kertas-kertas dan alat tulis untuk menggambar. Banyak sekali yang bisa kita berikan ke anak untuk dia mengisi waktu luangnya daripada nonton TV. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa kiat sederhana lagi bagaimana untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak sehingga mereka dapat menggunakannya untuk berinteraksi secara dalam kehidupan sehari-harinya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku.
Tema kita kali ini adalah bahasa dan pembelajaran untuk anak usia dini. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah janji saya akan memberikan kiat-kiat sederhana bagaimana kita mengembangkan kemampuan bahasa anak usia dini dan cara pembelajarannya sehingga mereka dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu saya harus berinteraksi dengan anak-anak di sebuah lembaga PAUD. Bapak Ibu nanti bisa lihat melalui monitor ini. Saya tinggal dulu ya. Teman-teman, di sana ada tempat tidur 2. Tempat tidurnya ada 2, berarti ada adik bayi juga 2 di sana. Berarti berapa orang yang di sana? 2 ya. Terus itu ada lemari dengan baju-baju boleh dilipat. Bisa di meja itu ada berapa kursi? Ada 2, berarti untuk berapa? 2. Terus di sana ada meja tamu, ada meja makan, ada dapur. Dapur-dapurannya juga ada 2, berarti bisa berapa di sana? 2. Nah, kalau mau pinjam harus bilang apa ya? Ya, pinjam dong teman, boleh nggak? Tapi temannya masih main, belum mau kasih. Apakah kita rebut? Tidak. Apa? Main yang lain atau tunggu ya? Ambil mainan lagi yang lain atau tunggu sampai temannya selesai ya. Terus kalau sudah dikasih pinjam, bilang apa? Terima kasih ya, oke. Saya memfasilitasi anak untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya melalui kegiatan bermain di sentra peran. Di saat anak bermain peran, anak-anak akan mengembangkan berbagai kemampuannya, termasuk kemampuan berbahasa. Nah, setelah bermain, anak-anak diminta untuk menceritakan pengalaman mainnya. Ini akan membantu anak mengembangkan rasa percaya diri mereka, mengembangkan kemampuan berbahasa lisan atau verbal, memperbanyak kosakata, mengingat kembali peristiwa yang baru dialami, dan terbiasa mendengar saat teman lain bicara. Kegiatan menceritakan kembali pengalaman main ini tentu saja harus dilakukan setiap hari setelah anak bermain sebelum pulang. Saat anak bercerita, guru membantu memperluas dan memperpanjang kalimat anak sesuai kebutuhan masing-masing anak. Tidak perlu menyalahkan, tapi cukup memberikan kalimat pembetulannya. Terima kasih, boleh duduk. Ada lagi yang mau cerita pengalamannya? Oh, kamu silakan berdiri. Berdiri kalau bicara biar teman yang lainnya. Kerjain PR, banyak PR-nya ya? PR-nya banyak. Nah pemirsa, mengembangkan kecerdasan bahasa anak usia dini tentunya harus dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan bermain peran. Pada saat anak bermain peran, ia menggunakan berbagai macam kosakata untuk memperpanjang kalimatnya, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan sesama teman sebayanya. Setelah ini saya akan berbincang-bincang kembali dengan guru dan orang tua murid tentang bagaimana mengembangkan kecerdasan bahasa anak usia dini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah bahasa dan pembelajaran pada anak usia dini. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah berinteraksi dengan anak-anak, mengajak mereka bermain di sentra peran. Di sana sudah saya siapkan beberapa mainan-mainan dengan
berkelompok, jadi ada sudut minimarket dengan kasir, kemudian ada main peran mikro, boneka kecil-kecil, ada dapur-dapuran, ada tempat tidur, dan ada satu sudut yang ada meja dengan alat tulis dan berbagai macam kartu kosakata. Nah, itu saya harapkan dan akan berguna untuk mengembangkan kemampuan bahasa mereka baik secara lisan maupun tulisan, karena di sentra itu pun kita siapkan tulisan-tulisan. Jadi di semua tempat itu sebaiknya disiapkan alat-alat atau tulisan-tulisan yang bisa memunculkan kemampuan bahasa anak. Jadi biarpun dia di sentra balok atau di sentra alam atau apa, tapi ada satu meja yang berisi kertas dan alat tulis serta kartu-kartu kosakata. Kartu kosakata ini bisa berkaitan dengan tema, dengan apa. Jadi di mana-mana anak melihat tulisan. Seperti tadi kan saya sudah menyampaikan tadi tentang bagaimana tentang anak-anak berkata kasar, pencegahannya ya. Ya. Sekarang betul. saya mau tanya lagi, saya juga tinggalnya di satu perkampungan. Ternyata anak-anak saya juga dengar tetangga-tetangga berkata-kata kasar mengenai anaknya. Betul. Ya. Memang luar biasa pengaruh lingkungan itu terhadap tumbuh kembang anak, dan memang itu harus kita jelaskan kepada anak, Pak. Bagaimana menggunakan kata ini sebaiknya digunakan pada saat kapan. Kita punya kata-kata yang positif, jadi selalu kita gunakan kata-kata positif. Kemudian berbicara pelan. Kita pun mencontohkan bicara pelan, tidak dengan nada tinggi. Jadi selalu saya di mana-mana kalau saya biasa mendidik anak usia dini, saya selalu mengungkapkan ada beberapa banyak sikap, ada 18 sikap yang harus kita kenalkan ke anak, tentunya bertahap ya. Salah satunya bersuara pelan, ya bicara positif, kemudian berjalan. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilanggar anak, lari selalu teriak gitu kan. Terus bicaranya tidak positif. Nah, itu harus kita ingatkan, terus tentunya kita juga harus mencontohkan. Nah, sekarang bagaimana dengan pengaruh lingkungan keluarga, tetangga-tetangga lain? Memang Pak, kalau kita punya anak usia dini terutama, karena anak usia dini itu kan masa keemasan disebutnya ya, 0 sampai 5 tahun itu golden age. Kenapa? Karena di usia itu mereka menyerap banyak sekali pengetahuan. Jadi kalau kita punya anak usia dini dan kita mau pindah rumah gitu ya, atau mau menempati satu rumah, kita harus survei dulu Pak lingkungan seperti apa. Ya, jadi pertimbangkan lagi lingkungan apa yang bisa kita berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, ya Ibu. Kalau saya mau bertanya nih tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan bahasa tulisan untuk Iya, bahasa tulis. Ya. Tadi saya memang baru banyak membahasnya bagaimana membaca dan bicara secara lisannya. Menulis juga termasuk salah satu aspek bahasa. Ya, jadi perkembangan bahasa tulis juga harus kita perhatikan karena kita bisa mengungkapkan perasaan kita juga melalui tulisan. Dan tentu saja itu dilakukan sejak usia dini. Ternyata ketika anak-anak seperti ini Bu ya, ketika anak-anak itu mencoret, kelihatannya mencoret ya. Iya. Sebetulnya ini adalah bahasa dia. Bahasa bagaimana dia mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan idenya, atau apa yang sudah dilihatnya. Dia bilang ini orang, ada sebetulnya orang kecil di sini. Dan saya tanya ini apa? Ini mata. Kita tuliskan mata. Nah, jadi dia bisa melihat antara gambar dengan tulisannya. Dan ini adalah tahap awal dia menulis. Anak umur berapapun kalau kita sudah ada kertas dan spidol atau alat tulis, pasti tahap awalnya seperti ini. Kita sering menganggapnya ini coret-coret, padahal sebetulnya ini adalah ada artinya dan ada tahap perkembangannya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan ini, ya, ini sebenarnya sama tahapannya, cuma di atas media yang berbeda. Ini di atas media yang sudah ada gambarnya.
Nah, akan lebih indah kalau kita siapkan saja kertas-kertas kosong sebanyak mungkin. Tidak harus kertas yang baru, Pak. Mungkin Bapak di kantor atau Ibu di ruang adminnya ada bekas-bekas cetakan yang tidak terpakai. Kemudian tidak harus besar, potong dulu, potong 2. Nah, sesering anak menulis atau mencoret akan semakin optimal kemampuan dia menulis. Nah, kapan dia bisa menemukan ejaan dan sebagainya? Kalau dia terus seperti ini, itu akan ada tahapannya. Jadi pertama dia akan menulis scribbling gitu ya. Kemudian dia meniru tulisan-tulisan. Kita tidak perlu bantu dengan titik-titik gitu ya. Ya, cukup letakkan tulisan-tulisan nama dia misalnya, karena kan nama yang pertama dia sukai pasti nama. Tulis nama dia ada di mana-mana, dia akan meniru tulisan. Nggak apa-apa, biasanya anak usia 3 tahun E-nya terbalik, ya K-nya terbalik, karena memang pola berpikir dia masih terbalik. Kita sebutnya cermin, seperti cermin. Jadi nggak apa-apa, nanti lama-lama dia akan melihat tulisan yang sebenarnya. Ketika usia 4-5 tahun dia akan menemukan ejaan yang sebenarnya. Kalau kita berikan dari usia dini, misalnya ketika dia sudah mulai senang memegang itu umur 1-2 tahun itu ya, krayon pun sudah termasuk alat tulis buat dia. Itu kalau setiap hari kita berikan, bukan kita sodorkan tapi kita sediakan di mana-mana, itu akan terus menerus, dan di mana-mana dia lihat tulisan yang sebenarnya itu dia akan tiru. Makanya tadi saya sarankan agar di setiap tempat selalu ada sudut atau meja yang tersedia kertas-kertas, alat tulis, dan kartu-kartu kata. Sehingga anak bisa mendapat kesempatan untuk menulis kapanpun dia mau. Misalnya pada saat main balok. Jadi di sentra bermain balok pun kita siapkan itu. Ketika anak selesai membangun balok, kita akan tanyakan, kamu bangun apa? Oh, aku bikin gereja. Kita tulis kata gereja. Kamu bisa nggak nulis kata gereja? Belum bisa, Bu Guru. Ibu contohkan ya di papan tulis. Nah, di situ ada kertas, ada pensil. Kamu bisa menuliskannya. Dan kalau anak yang sudah lebih besar, ketika dia sudah menggambar dengan lebih lengkap, gambarnya lebih lengkap seperti itu ya, kita bisa mengajak dia menceritakan gambarnya. Misalnya dia gambarnya sudah lengkap. Aku sedang pergi ke pasar malam bersama mama, kita tuliskan. Nanti kalau dia sudah bisa menuliskannya sendiri, dia tuliskan. Jadi sebaiknya menggambar itu dijadikan sebagai media untuk mengungkapkan perasaannya secara tertulis. Nah, pemirsa, anak adalah buah hati yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita didik sedini mungkin agar mereka bisa menjadi manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berguna bagi masyarakat, dan membanggakan orang tuanya. Sampai jumpa.